Hai, selamat datang kembali ke Alur Cerita. Di video kali ini kami akan merangkum salah satu film yang berjudul A New Rich People rilis tahun 2019. Siapkan snack, atur posisi yang nyaman dan masuk ke jalan cerita filmnya. Film dibuka dengan menampilkan seorang wanita bernama Tika. Dia adalah seorang mahasiswa jurusan arsitektur di sebuah universitas. Tika adalah seorang gadis dari keluarga sederhana. Karena keadaan keluarganya yang miskin, dia sering dibully oleh teman-temannya. Kemudian ada Tika, kakak kedua yang merupakan mahasiswa jurusan teater. Dika bercita-cita suatu hari nanti menjadi produser profesional. Lalu yang terakhir adalah Doti, adik bungsu Tika yang masih duduk di bangku SD. Meski keluarganya berkekurangan, ketiga anak ini selalu menjalani hari-harinya dengan ceria. Bahkan, untuk mendapatkan makanan gratis, mereka menghadiri pesta pernikahan orang tak dikenal hingga akhirnya harus diusir karena ketahuan oleh kedua mempelai. Hingga suatu hari ayah mereka tiba-tiba meninggal dunia, yang tentunya menyisakan kesedihan yang sangat mendalam bagi keluarga sederhana tersebut. Mau tidak mau, mereka harus beradaptasi lagi tanpa sosok ayah. Bahkan Tika dan Duda mengungkapkan keinginannya untuk berhenti kuliah dan memilih bekerja. Namun, ibu sangat menghormati keinginan sang ayah untuk menyekolahkan anak-anaknya ke langit. But after his departure, the father plans to give all of his inheritance to his children and wife so that they can feel like they are rich people. Awalnya mereka tidak percaya, tetapi ketika mereka pergi ke bank untuk menarik uang, ternyata mereka mendapat 500 juta rupiah. Dan tidak hanya itu, mereka bisa menarik kembali uangnya setelah uang habis. Setelah kembali dari bank, mereka langsung pergi ke salah satu restoran mewah dan menyewa kamar VIP. Tapi sayangnya ruang VIP untuk 5 orang sedangkan mereka hanya 4 orang. Kemudian mereka memutuskan untuk mengajak salah satu pedagang es buah yang berjualan di depan restoran untuk makan bersama mereka. Usai makan, mereka melanjutkan perjalanan ke mall untuk membeli barang-barang mewah. Keesokan harinya, Doti tiba-tiba menjadi pusat perhatian di sekolahnya karena penampilannya yang sangat berbeda. Tika dan Bayu kini juga semakin dekat karena Tika punya banyak uang. Saat motor Bayu mogok, Tika malah iseng membelikan Bayu motor seharga 19 juta rupiah. Karena uang mereka selalu digunakan untuk pemborosan, uang 500 juta rupiah itu pun habis dalam beberapa hari. Setelah itu mereka kembali menonton video bapak mereka yang mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan menerima 15 miliar rupiah. Setelah menarik uang tersebut, kehidupan mereka menjadi semakin tidak teratur dan selalu dihabiskan untuk berfoya-foya. Mulai dari membeli rumah seharga 8 miliar. Membeli furnitur mahal, bahkan satpam di toko furnitur juga dibeli oleh mereka. Tidak hanya itu, mereka juga membeli 3 mobil sekaligus, padahal keduanya sama-sama tidak bisa mengendarai mobil. Di sisi lain, teman-teman Tiki yang dulu membulinya kini perlahan mendekati Tika. Hubungan Tika dengan teman-teman lamanya juga semakin renggang karena kini ia lebih banyak bergaul dengan teman-teman kayanya. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas persiapan Olimpiade Fisika yang akan mereka ikuti. Hubungan mereka dengan Bayu juga semakin renggang akibat peristiwa masa lalu saat Tika. Begitu juga dengan ibu yang selalu menghambur-hamburkan uang untuk pengamen dan jumlah yang banyak karenanya. Ibu saya juga masuk ke acara TV karena aktivitasnya menghambur-hamburkan uang untuk pengamen yang viral di media sosial. Nah, sejak mendapat warisan sekarang, Ibu Tika jadi makin serakah. Telah menjadi pemabuk dan Duda selalu mengandalkan uang warisan untuk melancarkan pertunjukan teatrikalnya. Hingga suatu hari si pengacara datang untuk yang kesekian kalinya menunjukkan rekaman video ayah. Di sana ayah berkata bahwa warisannya telah habis. Duda yang mendengar hal itu sangat bingung karena membutuhkan banyak uang untuk pementasan teatrikalnya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari mereka semua bingung karena tidak punya uang. Padahal dulu tidak punya uang sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Sahabat Tiki yang terdiri dari orang-orang kaya, mulai menjauhinya lagi, juga karena temannya yang mulai kecewa padanya. Satu-satunya yang merasakan perubahan dalam keluarga adalah Doti, di mana sekarang tidak ada yang bisa menemaninya bahkan untuk makan malam. Suatu ketika Tika sedang berada di diskotik, dia mendengar seseorang berkata meskipun Tika adalah anak yang pintar, mengapa dia berada di diskotik. Dari situ timbul keinginan Tika untuk mengubah kebiasaannya dan kembali ke Olimpiade dengan serius. Dia juga memohon kepada teman lamanya yang dia tinggalkan untuk memberinya kesempatan lagi. Dari sini semuanya terlihat normal kembali. Tika mulai berpartisipasi di Olimpiade. Ibu membagikan sembako kepada orang miskin dan entah dari mana karena berhasil mendapatkan dana untuk pertunjukan teaternya.
Namun, semuanya ternyata tidak seperti yang diharapkan. Ibu menemukan orang-orang saling berdesak-desakan dan mendorong hingga beberapa terluka. Tika yang tertangkap karena teman-temannya menggunakan narkoba, dan Duda yang ternyata mendapat dana dari wakil rakyat yang sedang berkampanye. Akibatnya, pertunjukan yang seharusnya berjalan sangat baik menjadi rusak. Semuanya tidak berjalan sesuai rencana dan berantakan, tapi untungnya hasil tes TK negatif saat tes urin. Keadaan tampaknya tidak cukup untuk membuat mereka sengsara. Suatu malam pengacara datang dengan seseorang yang merupakan adik laki-laki ayah yang tidak akan pernah mereka kenal sebelumnya. Dia ingin mengambil semua harta peninggalan almarhum. Mereka juga tidak punya pilihan lain selain menyerahkan semua hartanya kepada laki-laki itu. Namun dari pengalaman buruk itu mereka mulai menyadari bahwa harta hanya bersifat sementara dan gaya hidup boros akan menghancurkan segalanya. Sekarang mereka percaya bahwa uang dan ketenaran tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Singkat cerita, mereka kembali ke rumah mereka sebelumnya dan hidup sederhana seperti dulu. Tika dan Bayu akan segera menikah dan karena dirinya sudah mulai bisa menerima keadaannya saat ini. Namun sebelum film ditutup, mereka tiba-tiba memiliki pengacara lain yang memperlihatkan video terakhir sang ayah yang mengungkapkan permintaan maafnya karena telah merenggut kebahagiaan keluarganya dengan kemunculan adik laki-lakinya. Namun, ternyata laki-laki tersebut bukanlah adik laki-laki ayah, melainkan teman dekat ayah yang disuruh berpura-pura menjadi adik laki-laki. Ternyata harta ayah masih banyak, ayah hanya ingin memberi pelajaran pada keluarga. Jika kamu memiliki banyak harta, kamu tidak dapat menyembunyikan kelembutanmu. Dan memiliki harta yang melimpah tidak dapat mengembalikan persahabatan yang telah dibangun dengan indah. Setelah itu, film berakhir. Mungkin pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kebahagiaan bukan hanya ditentukan dari seberapa kayanya kamu, tapi mungkin hanya menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga bagi sebagian orang adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Maka mulai sekarang, luangkan waktumu bersama teman, saudara atau keluarga agar ketika kita meninggal nanti tidak ada penyesalan yang tersisa. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe jika kalian suka dengan konten ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.